Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di segmen analisa. Kita melanjutkan video sebelumnya tentang analisa kasus perisakan yang sedang viral saat ini. Di video sebelumnya, kita membahas tentang penyebab atau pemicu terjadinya kasus perisakan tersebut. Seiring semakin ramainya orang menerima berita tersebut, tentu banyak sekali komentar-komentar terhadap kasus tersebut. Salah satunya adalah karakter daripada anak sebagai pelaku dalam perisakan tersebut. Pelaku perisakan ini bahwa beginilah generasi stroberi. Artinya bahwa watak yang dimiliki sang pelaku ini menurut mereka adalah mewakili generasi stroberi. Bagaimana sih sebenarnya generasi stroberi ini? Sepertinya perlu kita kupas pada video hari ini. Strawberry Generations, ini adalah topik yang mulai banyak dibicarakan, tetapi kita sering lupa bahwa di balik Strawberry Generation juga ada yang disebut sebagai Strawberry Parents. Dan seperti apa Strawberry Parents ini? Saya kira contohnya ada cukup banyak di masyarakat. Kita melihat ada orang tua yang memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anak-anaknya. Ada yang memberikan ajudan, asisten, driver, beragam hal yang seharusnya belum didapatkan oleh anak-anaknya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang karakter generasi stroberi, kita flashback bagaimana seharusnya karakter anak di usia 18 tahun atau tugas-tugas perkembangan apa yang seharusnya sudah dimiliki anak di usia tersebut. Berdasarkan beberapa sumber yang berhasil dihimpun, baik dari pola pengasuhan atau parents menurut syariah Islam maupun dari konsep psikolog dan sosiolog, maka bisa disimpulkan bahwa remaja dalam usia tersebut harusnya sudah bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman sebaya, sadar akan perannya sebagai pria dan perannya sebagai wanita dalam kehidupan sosial, menerima dan mampu menggunakan secara efektif keadaan fisiknya, bebas dari pengaruh dan tekanan orang tua dan orang dewasa, atau memiliki kemandirian emosional. Jaminan kemandirian ekonomi sudah dimiliki, sudah merencanakan masa depannya, juga mampu mengembangkan keterampilan intelektualnya, memiliki tanggung jawab sosial, dan telah mendapatkan pedoman dan nilai dalam perilaku, mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. Sekarang mari kita bandingkan bagaimana karakter yang seharusnya dimiliki anak di usia tersebut dengan karakter yang dimiliki generasi stroberi. Iya, generasi stroberi adalah sebuah istilah yang menggambarkan fenomena generasi muda saat ini, di mana mereka biasanya memiliki ide dan kreativitas yang tinggi, namun saat diberi sedikit tekanan, mereka mudah hancur, layaknya buah stroberi. Seperti yang disebutkan oleh Profesor Renaldi Casali dalam bukunya yang berjudul Strawberry Generation, beliau menyebutkan jika generasi ini merupakan generasi yang memiliki banyak ide cemerlang serta kreativitas yang tinggi, tapi sayangnya mereka mudah sekali untuk menyerah, mudah sakit hati, lamban, egois, serta pesimis terhadap masa depannya. Jika ditelusuri ke belakang, istilah generasi stroberi pertama kali muncul di negara Taiwan.
untuk menggambarkan generasi muda yang lahir setelah tahun 1981 dan mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan sosial tak seperti orang tua mereka semasa muda. Seiring berjalannya waktu, banyak perdebatan yang muncul terkait dengan pengelompokan tahun yang ada untuk istilah ini. Tidak sedikit orang yang percaya jika istilah tersebut lebih pantas ditujukan pada mereka yang memiliki perilaku layaknya buah stroberi. Jika ditelusuri ke belakang, generasi stroberi adalah sebuah neologisme bahasa Tionghoa untuk orang Taiwan yang lahir setelah 1990 yang gampang mengkerut. Seperti stroberi, artinya mereka tak dapat menghadapi tekanan sosial atau kerja keras seperti generasi orang tua mereka. Istilah tersebut berkembang dari sudut pandang bahwa anggota generasi ini dibesarkan dengan terlalu dilindungi oleh orang tua mereka dan dalam sebuah lingkungan yang kaya akan ekonomi dalam perlakuan serupa dengan bagaimana stroberi ditumbuhkan. Jadi stroberi ditumbuhkan di rumah kaca yang dilindungi dan dihargai lebih tinggi ketimbang buah-buahan lainnya. Itu di negara Tionghoa. Tentu berbeda di negeri kita yang stroberi itu bisa saja tumbuh dengan baik di pinggir-pinggir jalan dalam sebuah polybag yang ditata dengan rapi. Nah, sudah jelaskan makna generasi stroberi. Mari kita dengar pendapat Pak Suprato, seorang sosiolog, tentang kasus ini. Atau stratifikasi sosial yang parameternya itu antara lain itu bisa kita lihat dari power, kemudian prestise, simbol status gitu ya, lalu privilege, hak istimewa, dan performance. Nah, di sini dia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu mempunyai simbol status atau prestise yang tinggi sehingga harapannya itu akan menjadi mendapat pengakuan dari anggota masyarakat bahwa dia bukan orang sembarangan. Saya tidak mengatakan bahwa kasus yang menimpa anak pejabat ini, bahwa pelaku ini adalah seorang yang berkepribadian stroberi atau tidak. Silahkan menilai sendiri. Video kali ini tidak bermaksud menggiring opini kita semua untuk menghakimi bahwa generasi sekarang ini adalah generasi yang berwatak stroberi. Kenapa? Karena sekalipun manusia dilahirkan di zaman yang sama, di waktu dan tempat yang sama, jika mendapatkan pola asuh yang berbeda, tentu memunculkan karakter yang berbeda pula. Jadi karakter manusia pada umumnya ditentukan atau berdasarkan pola asuh yang dia terima selama ini. Tentu saja yang paling bertanggung jawab dalam membangun karakter yang baik, karakter yang unggul pada anak-anak itu adalah kita sebagai orang tuanya. Kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban untuk mengantar anak-anak kita menjadi pribadi yang mandiri, yang berkarakter unggul. Ada sebuah ungkapan yang selalu dikaitkan kepada Baginda Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekalipun ungkapan ini belum ada yang dapat memastikan bahwa ini benar dari Baginda Ali bin Abi Thalib, namun pesan ini sangat baik untuk menjadi renungan buat kita sebagai orang tua, bahwa dalam mendidik anak tetap harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga orang tua harus paham zaman di mana anak-anak kita dibesarkan. Tantangan apa yang dihadapi anak-anak kita di zaman tersebut sehingga kita bisa hadir mendampingi mereka menjadi pemberi solusi terhadap masalah yang dihadapi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep kepengasuhan dalam Islam, saya ingin mengajak kita semua untuk menganalisa konsep kepengasuhan dari Diana Baumritt, seorang psikolog dari UC Berkeley. Ada di manakah kita dalam mengasuh anak-anak selama ini? Menurut Diana Baumritt, ada 4 tipe kepengasuhan yang biasa dilakukan orang tua kepada anaknya.
yaitu satu, authoritarian, yang kedua autoritatif, yang ketiga permisif, dan yang keempat atau unfolded. Pertama, authoritarian atau otoriter. Pola pengasuhan authoritarian ini, anak dalam posisi ini hanya sebagai objek. Orang tua menjadi subjek sepenuhnya. Anak harus menjadi sesuatu seperti yang diharapkan orang tua, dan anak wajib patuh dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Yang kedua, autoritatif. Pola kepengasuhan yang ini hanya bisa dimiliki oleh orang tua jika punya kompetensi. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah kompetensi yang memahami apa kebutuhan anak dan apa yang seharusnya, apa kemauan anak dan apa seharusnya yang dibutuhkan. Tidak semua keinginan anak dipenuhi dan tidak semua keinginan anak tidak dipenuhi. Misalnya begini, you boleh pakai gadget, tapi you harus punya batasan waktu dalam menggunakannya. Jika you melanggar aturan ini, itu gadget akan ditarik. Artinya bahwa orang tua ini tidak melarang sepenuhnya, tapi fasilitas yang diberikan benar-benar diharapkan untuk membangun masa depan anak, bukan untuk menjerumuskan anak. Pola kepengasuhan yang ketiga, menurut Diana Baumright, yaitu permisif. Pola kepengasuhan ini adalah kebalikan dari authoritarian atau otoriter. Dalam pola kepengasuhan permisif ini, hampir semua keinginan anak itu dipenuhi gitu ya. Semua kemauan anak dipenuhi. Dia mau gadget dikasih, mau dia terserah pakai kapan aja boleh gitu. Pengen fasilitas yang ini dikasih gitu ya. Jadi semua keinginan anak itu dipenuhi dengan maksud untuk menyenangkan anak, tanpa memikirkan apakah fasilitas itu bisa merusak masa depannya atau tidak. Sedangkan pola kepengasuhan yang keempat yaitu unfolded. Unfolded ini lebih ngeri, lebih parah daripada permisif. Kenapa? Karena di samping dia memenuhi mengikuti segala keinginan anak, dia juga sudah tidak peduli dengan anak gitu ya. Contohnya begini, orang tua yang kecanduan gadget, dia itu apa yang menjadi perhatiannya cuma ada di gadget gitu ya. Hingga suatu saat mungkin anaknya sudah tenggelam di kolam renang, dia masih asik dengan gadgetnya. Dia cuek dengan apa yang dialami anak. Dia tidak peduli lagi dengan anak. Keempat pola asuh tersebut, baik authoritarian, autoritatif, permisif, maupun unfolded, boleh jadi ada di antara kita yang sudah melaksanakannya selama ini tanpa sadar gitu. Nah, tinggal kita lihat, kita sebenarnya berada di pola kepengasuhan yang mana gitu. Apakah pola kepengasuhan yang kita miliki, yang kita lakukan selama ini untuk anak kita itu bisa membangun masa depan anak atau malah menghancurkan masa depan anak? Lalu bagaimana sebenarnya konsep kepengasuhan dalam Islam? Bukankah agama ini adalah agama yang sempurna? Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang diturunkan begitu sempurna bagi manusia. Bagaimana membangun masa depan manusia, sebenarnya itu sudah ada petunjuk dalam Al-Quran. Al-Quran adalah manual book bagi manusia. Petunjuk dalam menjalankan hidupnya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu kualitas hidup manusia. Manusia ini butuhnya apa? Manusia ini yang membayarkan hidupnya apa? Maka semua Allah sampaikan dalam Al-Quran. Al-Quran ini manual book, petunjuk kehidupan buat manusia.